What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out gang? Wah, Big 3-nya Lakers sih kemarin ngeri ya. Mereka tuh nunjukin sih potensinya kalau mereka bisa bekerja sama dengan baik kayak kemarin sih. Menurut gue, Big 3-nya Lakers had their best game together, di mana mereka berhasil mengalahkan Memphis Grizzlies. Lalu hari ini ada apa ya dengan para pemain NBA? Pada emosian banget kayaknya hari ini, apalagi hari raya Idul Fitri loh. Tapi hari ini ada a big brawl breaks out di Minnesota, sampai ada 7 orang guys yang kena ejection tadi ini. And the Warriors are so back. Mereka akhirnya berhasil keluar dari slump bersamanya dan juga kembali gacor nembaknya untuk bisa mengalahkan San Antonio Spurs. Jadi itu adalah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini. Dan sebelum kita mulai, pastinya gue yang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semuanya yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata di Time Out ataupun di vlog-vlog gue. Of course, please enjoy your time. Hopefully everybody is enjoying their time with their family. And of course, makan opor ayam yang banyak karena opor ayam is the best. Nggak ada yang ngalahin guys. So once again, thank you so much guys sudah menonton Time Out hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. Dan kalau kalian ingin support channel ini lebih jauh, please klik join guys. Klik join di bawah di tier 20.000 saja. Itu akan sangat membantu sekali untuk gue bisa bikin kelas Time Out terus. So once again, thank you so much guys for watching. And shout out to all my members. Shout out to all my members. So thank you so much my members sudah selalu support channel ini. Dan kalau gitu langsung kita masuk ke topik pertama. Big 3-nya Lakers main genong parah sih guys. Jadi Big 3-nya Lakers itu mencetak 85 points dan 25 assist untuk kontribusi 120 dari 134 pointsnya Lakers. Dan Lakers main berhasil big bounce back win setelah kena apes 3 point dari Josh Giddey. Mereka kemarin berhasil mengalahkan Memphis Grizzlies 134-127 sekalian untuk bisa mengalahkan Thomas Isalo di debutnya melatih Memphis Grizzlies. Jadi sebelum game, kalau gue baca-baca itu katanya J.J. Redick emang ngumpulin si Big 3-nya yaitu LeBron James, Austin Reeves, dan juga Luka Doncic. Dia memang ada request ataupun ada challenge untuk Big 3-nya ini lebih memaksimalkan creativity-nya mereka dan juga playmaking-nya. Dan ternyata itu langsung direspon sama Big 3-nya di mana yaitu Austin Reeves 31 poin, 7 rebound, 8 assist. Luka Doncic 29 poin, 8 rebounds, 9 assist. LeBron James 25 points, 6 rebounds dan juga 8 assist. And headband LeBron, man. Headband LeBron just hits different, bro. Dimana juga dia kemarin sekali ada coba untuk chase down block itu memberikan nostalgia banyak sekali sih menurut gue. Tapi of course, the iconic moment kemarin terjadi lagi di mana Luka Doncic with the dime to LeBron James for the slam dunk. And of course, gue nggak ngerti gimana caranya fotografernya siap banget selalu ya. Tahu aja momen tersebut dan foto itu nggak buram gitu. Itulah kenapa canggihnya fotografer di NBA lah ya. Mereka tuh selalu siap untuk mengabadikan momen yang ikonik. Dan ini Luka Doncic udah ketiga kalinya ya. Pertama sama Porzingis, kedua sama Lively, dan sekarang yang paling epic sih sama LeBron James. Man, ini fotonya udah harus banget sih, wajib banget untuk di frame di rumahnya Luka sih, nggak mungkin enggak. Tapi man, LeBron juga awal-awal juga very aggressive banget ya. Juga dia ada sekali dapat assist dari AR-15 for a dunk from the baseline. Dan ini memang karena ini menurut gue kenapa pemain itu Lakers Big 3-nya oke banget, karena juga shooter-shooternya lagi oke banget sih kemarin. Mereka ini 19 kali 3 point. Di mana ada Gabe Vincent 4 kali 3 point, ada DFS 3 kali 3 point, dan juga Rui Hachimura 3 point. Dan menurut gue kalau memang shooternya Lakers bisa sebagus ini, pastinya ini akan membuka banyak ruang banget untuk Big 3-nya Lakers bekerja kemarin ini. And Austin Reeves is him, bro. Kita sekarang ini melihat bagaimana Austin Reeves menjadi salah satu pilar ataupun juga jadi salah satu superstar sih, right in front of our eyes. What is he on, man? Gila, back-to-back 30-point game for the Lakers. Kemarin juga terakhir dia ya, that sealed the win dengan floaternya dia, assist dari LeBron James at the end. Menurut gue sih kunciannya adalah Austin Reeves sih nanti ini untuk Lakers di playoff. Seberapa bagusnya Austin Reeves itu akan seberapa jauh Lakers melangkah. Karena of course you're gonna get your 28 points from Luka, from LeBron, but you need that third star untuk bisa mendukung mereka nantinya di bawah playoff. And I think Austin Reeves
will be able to do that. Apalagi kita lihat juga main dia PD-nya lagi off the roof banget sih sekarang ini untuk Lakers. Seperti biasa lah, superstar lawan selalu comeback. Kalau ini Lakers gue nggak tahu kenapa sih. Kayak Ja Morant tiba-tiba main beneran kan, seperti kita prediksi di timeout sebelumnya. Ja Morant returns main ini untuk Memphis Grizzlies, di mana dia hampir triple-double dengan 22 poin, 8 rebound dan juga 10 assist. Tapi Desmond Bane main jadi top scorer dengan 29 poin. Mainnya menurut gue dengan Coach Isalo nggak beda jauh, tapi menurut gue mental berjuangnya mereka lebih bagus sih main ini, karena mereka sempat ketinggalan 20 poin dulu di awal, tapi terus mereka juga sempat mengejar. Tapi itu Coach Isalo juga bilang kan pas lagi press conference bahwa dia nggak bisa merubah banyak, ini waktunya udah sempit banget, jadi itu kenapa menurut gue, ya Memphis mainnya masih mirip-mirip aja sih. Tapi gue main seneng dan juga optimis melihat si Zach Edey sih. Zach Edey menjadi starter, walaupun dia 4 kali foul, tapi dia masih produce dengan 14 poin, 11 rebound, dan 3 block shot. Ada 1 kali juga dia put back slam di depannya si LeBron James. Zach Edey ini sih kalau memang dia tuh punya potensi oke banget sih. Jadi ntar kalau bisa dimaksimalkan sama JJJ berdua mainnya, ya itu juga ngeri sih. Defense-nya Memphis akan serem banget pastinya. Dan jujur gue ngefans sih sama Zach Edey sih. Bagaimana, he's just very calm, tapi ya itu, pinter juga sih mainnya menurut gue. Tapi yang paling bingung ya itu, Luke Kennard gue gak tahu sih 21 menit, itu bisa 0 poin, 0 attempt guys. Bahkan dia shooter ya. Tadi kagak nembak-nembak main 20 menit. Gue bingung, bener-bener jogging doang sih, sama cardio doang sih. Tapi ini bisa aja jadi preview matchup di first round menurut gue sih. Tapi Lakers sekarang ini season seriesnya unggul ya, 3-1 dari si Memphis. Jadi mereka megang head-to-headnya. Dan gue yakin para fans Lakers pengen sih ketemu Memphis di first round, karena I think they will have a big chance to bisa advance ke second round. Next, lawannya Lakers berat sih besok ini sih. Lawannya Houston Rockets yang lagi hot. Houston Rockets lagi menang 12 dari 13 pertandingannya mereka, weh. Gila sih, hari ini mereka blew up the Phoenix Suns 148-109. Gua tadi baru coba baca research gitu. Katanya mungkin Rockets take it personal in this game, karena mereka itu bisa punya top 4 pick-nya Phoenix Suns. Ini menarik sih, di mana sekarang ini bisa ya 7,1% kesempatannya Rockets mendapatkan top 4 pick-nya si Phoenix Suns. If they get Cooper Flag, it's over guys. It is over man if they get Cooper Flag. Offensive Houston sih hari ini panas banget ya. Ada 8 pemain yang double figures. Jalen Green 33 poin in 27 minutes. Alperen Sengun 16 points. Amin Thompson hampir triple-double, 12 poin, 10 rebound, dan 9 assist. Ini Rockets sih menjanjikan banget sih menurut gue. Apalagi kalau gue lihat juga si Jalen Green mainnya udah mature banget ya. Enak banget ngeliatin dia step back 3 point, ngeliatin dia slam dunk juga, ngedrive lewatin pemainnya Suns tadi ini. Very very mature sih, dan juga lumayan efficient sekarang ini mainnya, nggak ngasal nembaknya. Tim ini tuh kayak a great blend of young and veteran players sih, dengan ada Fred VanVleet, ada Steven Adams, dan Dillon Brooks. Tadi Dillon Brooks sampai ribut sama KD rebutan bola, yaitu sampai di-eject juga hari ini si Dillon Brooks, gara-gara he was cursing at the referee sih tadi itu. Menurut gue gara-gara itu makanya dia di-ejected. Tapi sejak si Dillon Brooks di-eject, Houston outscored the Suns 23-11 untuk build a 29-point lead. Built a 29-point lead. Gue hari ini susah banget ngomongnya. 29-point lead at halftime. Tapi itu, gue jujur banget penasaran pengen lihat Houston nanti di babak playoff. Karena kemungkinan besar kayak akan ketemu Clippers gue. Clippers gue kayak akan ada di posisi 7 nih kayak. Semoga bisa lolos play-in juga sih Clippers gue, karena harus lewatin play-in dulu ya. Lawannya bisa-bisa Minnesota soal di play-in. Tapi kalau Clippers gue bisa di posisi 7 nih akan menjadi matchup yang menarik banget sih. Lawan si Houston Rockets. Suns sih tadi kasihan sih. Udah kalah di bantai, terus si KD-nya nginjek kakinya Jabari Smith, sprain ankle, dan tidak balik lagi. I think the Suns are done. I think mereka udah check out sih. I think mentally juga mereka udah siap untuk off season aja sih menurut gue ya. Dan hari ini like I said lagi pada emosian banget main di NBA. Tadi ada a big brawl breaks out di game yang Detroit Pistons dan juga Minnesota Timberwolves. Awalnya gara-gara si Nasrid di foul sama si Ron Holland. Terus habis itu si Dante out of nowhere, Dante DiVincenzo datang tiba-tiba langsung dorong si Ron Holland. Ya udahlah, habis itu hancur udah semuanya, langsung ngumpul situ berantem. Of course, idola kita Beef Stew juga pasti ada in the scene. Pasti ada itu, dia ikutan, nggak mungkin nggak kalau kayak gini. Dan Beef Stew menurut gue
menunjukkan ataupun juga definisi dari bad boy Pistons dulu itu sih. Dan yang gue sih paling kasihan sama kameramen sih, anjir, kameramennya ketiban tuh. Hopefully he is okay though, itu ketiban sama pemain-pemain yang gede-gede banget man. Akhirnya ada 5 pemain yang di-ejected, ada Naz Reid, Ron Holland, Dante DiVincenzo, Ashley Stewart, dan juga Marcus Sasser. Lalu ada 2 coaches yang di-eject, yaitu JB Bickerstaff dan juga Pablo Prigione. Langsung sih kelabakan si Pistons setelah itu, karena mereka jelas kehilangan banyak dari depth-nya di game ini gara-gara tadi kena ejection. Tiba-tiba mata gue kelilipan, nggak tahu kenapa. Iya, tadi Minnesota sempat unggul 16 poin kalau nggak salah di game kali ini, terus tiba-tiba mereka tadi kekejar gara-gara ya susah juga yang ngelawan Julius Randle, Ant-Man, apalagi juga Rudy Gobert di babak kedua juga memberikan impact yang bagus banget ya defensively. Para pemainnya Detroit harus merubah tembakan-tembakan mereka sih saat lagi masuk ke dalam paint area-nya si Minnesota Timberwolves. Si Rudy Gobert stat line-nya gila sih. 19 points dan 25 rebound. Walaupun tadi Julius Randle 26 poin dan juga Ant-Man 25 poin, tapi undeniable lah impact dari Rudy Gobert di second half. And of course ditutup dengan selebrasi ataupun juga mocking si Malik Beasley dari si Ant-Man dan juga si Nickel Alexander Walker. Mereka berdua melakukan itu selebrasi shimmy-nya Malik Beasley tadi. Karena Malik Beasley tadi babak pertama sih ingat gue tuh dia ada beberapa kali selebrasi mungkin yang bikin kesel para pemainnya Minnesota lah. Mantan temen padahal ya last season. Yang mengejutkan hari ini tapi malahan adalah Draymond nggak ejected guys. Ya abis itu game juga jauh ya bedanya ya. Kirain si Draymond mau ikut ngeramein hari ini yang kena ejection di NBA. Tapi itu like I said, the Warriors sudah keluar dari slump bersamanya. Dimana mereka hari ini mengalahkan Spurs 148-106 guys. 42 poin guys marginnya sih. That's crazy. And finally kelihatan kayak Golden State Warriors lagi. Dimana mereka shooting field goal-nya 58%. 3 poinnya 48%. Dan dari free throw tapi jelek sih 79%, but they had 42 assists man, that's a lot though. 42 assists itu artinya bolanya bener-bener muter banget sih hari ini. Asik sih emang liatin offense-nya Warriors hari ini, sangat fluid banget. Dan kita lihat lah apakah mereka bisa carry this ball movement dan juga this hot hands in the next 2 weeks ya, in the last 2 weeks of the regular season, karena itu akan bantu banget untuk momentum mereka masuk ke babak playoff. And career night untuk Brandon Podziemski, he had 27 points and a career high 7 3 points. Dan ini juga perannya si Brandon Podziemski akan penting banget sih nanti ini untuk di babak playoff. Moses Moody finally back too. Moses Moody udah found his touch again. 20 points, 3 dari 6 3 poinnya. Buddy Hield, tumben ini Buddy Hield mantep off the bench. 19 poin dan juga a plus 30 guys. Plus minusnya paling tinggi hari ini untuk Golden State Warriors. Dan like I said, Buddy Hield sebenarnya nggak hanya nyetak poin aja sih, banyak banget hal-hal kecil juga dia lakukan untuk Warriors sih, seperti defense, hustle. I think Buddy Hield semoga bisa konsisten aja sih, asal nggak up and down aja menurut gue. And easy night though for Steph Curry, 25 menit, nyetak 13 poin, tapi ada sekalian 3 poinnya dari jauh banget sih. Yeah man, he still, walaupun dia santai tetap aja sih ada highlightsnya juga sih untuk si Steph Curry. Jimmy Butler masih obses sih. Masih obses dengan mengoper temannya sih. Gue ngeri-ngeri sedap sih jujur ngeliatin Jimmy kayak gini. Karena Warriors kan juga butuh offense dia. Tapi gue gak tahu apakah nanti akan gampang gitu untuk flip the switch di playoff. Itu sih yang gue penasaran nanti tentang Jimmy Butler. Dia hari ini 13 poin, 8 assist, 4 steals. It's not bad. Tapi kayaknya mungkin Warriors mau sih kalau Jimmy bisa di angka 18 sampai 20 poin maybe. Kalau bisa di angka itu kayaknya akan lebih oke. Tapi ya itulah, mereka banyak option. Walaupun hari ini juga Kuminga mengalami sprain ankle ya, tapi hopefully it's not too serious. Ya, tapi emang opsinya banyak sih. Gue belum menyebutin Quinton Post, Guy Santos. Jadi ya mungkin emang itu kenapa kali ya si Jimmy Butler nggak perlu nyetak banyak poin. Tapi kok gue sih prefer si Jimmy Butler lebih lebih agresif untuk nyetak poin sih. Gue nggak tahu sih menurut kalian, Dub Nation, you can let me know in the comment section below. Gue nggak boleh lupa juga in this game, Kevin Looney man hits a corner 3-point shot. You know it's game over right? Kalau udah Looney 3-point, ini udah lebih parah daripada Draymond 3-point karena lu jarang banget ngeliatin si Kevin Looney 3-point sih. So
Warriors are back on the 6th position karena hari ini Clippers gue obviously kalah dari Cavaliers, tapi kalahnya tipis, nggak ada Kawhi. But yeah, Warriors looking good, man. Karena ini udah balik lagi sih, karena kemarin ini ada beberapa game yang mereka look really bad and could be bisa exit di first round. Tapi right now, if you see this game, walaupun lawan Spurs ya, tetap gue impress sih bagaimana ball movementnya dan juga shootingnya Warriors. And on other news, Philadelphia 76ers sudah tereliminasi guys dari playoff. The process is finally done. Udah done lah, officially done. Penasaran gue langkah berikutnya untuk Philly apa? Kok gue sih bilang trade Joel, trade PG, build around Tyrese Maxey. Tapi kan itu gue, nggak mungkin lah kayaknya mereka kan bayar si PG sama si Joel kan mahal banget. Tapi mereka kebanyakan duduk, man. They were kebanyakan spend time on the sideline karena Joel Embiid cuma main 19 game, kalau gue nggak salah tahun ini. Lalu PG hanya main 41 game. That's brutal though. Brutal banget karena ya kan plan-nya adalah untuk bisa buat Big 3 ya tadinya di Eastern Conference dan juga contend untuk bisa mengalahkan Boston Celtics. But now, I don't know man. The future is so uncertain menurut gue sih di Philly sekarang ini. I don't know. I'll get like a young big man, a young wingman next to Maxey sih. Mungkin yang timeline-nya sama sih sama Maxey sih untuk bisa jagonya sih. Kalau gue sih I would do that. Apalagi kita nggak boleh lupa masih ada Jared McCain. I think Jared McCain, Tyrese Maxey, and like one great 3-man and 5-man. I think that would be okay untuk Philly sih. And gue ada mau share videonya si LaMelo ngakak banget sih. Ini dia nyuruh restart videonya dulu karena dia pengen gaya pas entrance-nya. Lalu kan mainannya harusnya pendek ya. Ini disuruh tinggi, jelas ketangkep semua lah masih LaMelo lah mainan ini. But yang paling lucu sih di video ini adalah selebrasinya Melo sih. Dia nabrak, gue nggak tahu dia nabrak pintu kayak terakhir itu. Untung semoga nggak apa-apa sih. Semoga cederanya nggak makin parah ya pas habis nabrak pintu itu sih. But Melo LaMelo sama Ant-Man sih kayaknya adalah the two funniest guys, man. Two of the funniest guys in the NBA. Dan personality-nya benar kerasa banget sih. So, we're gonna enjoy them for a long time sih. Dan terakhir prediksi, semoga kita bisa continue our hot streak. Besok gue mau milih Miami Heat lagi aja. Nanti Miami lagi on fire banget sih. Besok harusnya bisa bantai Brooklyn Nets sih. Jadi, itu aja sih untuk timeout-nya. Edisi special di Hari Raya Idul Fitri. Semoga kalian enjoy. Siapa tahu enjoy sambil makan opor ayam. Bisa let me know juga di comment section di bawah. And once again, thank you so much guys for always supporting Time Out. Really appreciate everybody. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. I will see you guys again. Maybe tomorrow. Maybe. You never know. So thank you guys for watching. See you guys again later. Peace out everybody. Please join my channel, guys.